Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa sensei yang ganteng dan cantik. Kali ini ada materi baru tentang bilangan satuan dalam bahasa Jepang ya. Seperti dalam bahasa Indonesia juga kita mengenal adanya lembaran, ada jilid, ada pasang, ada ekor dan sebagainya. Nah, kita belajar di sini bagaimana dalam bahasa Jepang. Yuk, kita mulai dengan bilangan Jepang dulu. Sensei di sini sengaja membuat bilangan dari 1 sampai 10 ya. Bilangan Jepang dulu. 1 itu hitotsu, butatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, dan totsu. Itu bilangan Jepang dalam bahasa Jepang ya. Beda dengan ichi, ni, sang, si, go, roku, dan sebagainya. Itu bilangan asli dari bahasa Cina. Kalau bilangan asli Jepang yang ini hitotsu, butatsu, dan sebagainya sampai totsu ya. Kemudian kita kemarin dalam video sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana menyebutkan umur memakai nani sai. Jadi kalau satu tahun isai, nisai, sansai, yonsai, gosai, rokusai, nanasai, hasai, kyusai, dan jusai. Ya, ini mengenai umur atau usia. Kemudian di sini ada yang tentang jumlah orang. Biasanya memakai nin belakangnya ya, nani nin. Ada hitori, futari, sanin, yonin, gonin, rokunin, shichinin, hachinin, kyunin, dan junin. Itu ada garis di atasnya kyunin itu pakai u ya, u-nya 2. Double U ya. Oke, kemudian di sini ada jumlah lembaran. Biasanya berhubungan dengan kertas ya, 1 lembar, 2 lembar gitu, atau rambut juga bisa ya. Nah, kalau untuk 1 lembar biasanya ichimai, kemudian ke bawah nimai, sanmai, yonmai, gomai, rokumai, nanamai, hachimai, kyumai, dan yumai. Ini berhubungan dengan lembaran ya. Kemudian berhubungan dengan jilid. Biasanya 1 jilid, 2 jilid berhubungan dengan buku ya, atau kamus ya. Ya, contohnya ada kalau 1 jilid sensei apa? Isatsu. Kemudian ke bawah nih satsu, sansatsu, yonsatsu, gosatsu, rokusatsu, nanasatsu, hasatsu, kyusatsu, dan jusatsu. 10 jilid itu jusatsu. Oke, ini mengenai jilid berhubungan dengan buku, kamus ya, yang berhubungan dengan buku, Quran juga bisa ya. Oke, lanjut ke bawah. Ada yang berhubungan dengan ekor. 1 ekor, 2 ekor ya, biasanya binatang ya. Contohnya kalau 1 ekor apa sensei? Ipiki, biasanya memakai hiki belakangnya. 2 ekor nih hiki, sambiki, yonhiki, gohiki, ropiki, nanahiki, hapiki, kyuhiki, dan yupiki. Itu 10 ekor ya. Oke, itu berhubungan dengan ekor jumlah. Biasanya binatang atau hewan ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada jumlah unit. Biasanya berhubungan dengan benda-benda elektronik. Ya, diantaranya televisi, kamera, atau apa ya. Kulkas, mobil juga bisa. Nah, kalau 1 unit apa sensei? Ichidai. Terus kita ke bawah. Nidai, 2 unit. Sandai, yondai, godai, rokudai, nanadai, hachidai, kyudai, dan yudai. Ya, itu yang ada dai-dai itu berhubungan dengan unit benda-benda elektronik ya, atau bisa juga mobil juga bisa. Sensei kereta bisa nggak? Kereta api bisa pakai dai juga ya. Oke, yang berhubungan dengan botol. Ya, berhubungan dengan botol pastinya botol dong. 1 botol, 2 botol gitu kan. Contohnya kalau 1 botol apa sensei? Ippon, nihon. Ini beda dengan Jepang ya. Ini nihon ini 2 botol. Sanbon, yonhon, gohon, ropon, nanahon, hapon, kyuhon, dan yupon. Ini yang berhubungan dengan botol. Nah, sekarang ada berhubungan dengan jumlah batang. Batangan itu biasanya pensil, pulpen ya kan, lidi ya, yang berhubungan dengan batang-batang ya.
kemudian ada juga sumpit, ya kan? Ya, kita lihat kalau satu batang apa sensei? Ipon, sama dengan tadi ya, botol ya. Nihon, sanbon, yonhon, gohon, ropon, nanahon, hapon, kyuhon, dan jupon. Itu 10 batang, itu jupon. Nah, sekarang bagaimana dengan pasang? Jumlah yang berhubungan dengan pasang-pasang. Contohnya yang pasangan apa sensei? Sepatu, kaos kaki, ya kan? Nah, apa aja? Satu pasang apa sensei? Ishoku, nisoku, sanjoku, yonsoku, gosoku, rokusoku, nanasoku, hasoku, kyusoku, dan jusoku. Jusoku berarti 10 pasang. Nah, itu yang dinamakan dengan tadi apa ya? Bilangan satuan dalam bahasa Jepang. Ya. Kemudian di sini sensei punya buku yang berhubungan dengan gambar-gambarnya. Nah, kalau kalian hafal hiragananya, sudah jago hiragananya, maka bisa membacanya. Nah, yang di sebelah kiri sensei itu yang berhubungan dengan botol. Ipon, nihon, sanbon, dan sebagainya ya. Itu berarti 1 botol, 2 botol, 3 botol. Kemudian ada yang berhubungan dengan lembaran. Ichimai, niman, sanmai. Kemudian ada yang berhubungan dengan batang, ipon, nihon, dan sebagainya. Sensei kok di situ gambarnya wortel. Nah, wortel itu dianggapnya batang karena panjang ya. Kemudian yang berhubungan, nah ini ada lagi nih, satu lagi nih yang berhubungan dengan satu buah, tapi biasanya berhubungannya dengan buah-buahan, iko, niko, sanggo ya, dan sebagainya ya. Nah, biasa berhubungan dengan buah-buahan, apel, tomat, anggur, atau jeruk ya biasanya. Kemudian nah ini kalau kacamata masuknya ke bilangan Jepang, hitotsu, futatsu, mitsu. Jadi hitotsu, futatsu apa sensei? Mitsu itu 1 buah, 2 buah, 3 buah gitu ya kalau di Indonesia kan ya. Kemudian ini yang berhubungan dengan ekor kata sensei ya. Ipiki, nihiki, sambiki. Jadi kalau ipiki 1 ekor, nihiki 2 ekor, sambiki 3 ekor. Nah, kemudian yang ini yang berhubungan dengan unit kata sensei. Televisi, kamera ya, kulkas dan sebagainya, mobil juga bisa. Nah, memakai ichidai, nidai, sandai, dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan shatsu yang bawa jilid buku. Isatsu 1 jilid ya, nisatsu, sansatsu, dan sebagainya. Nah, ini yang baru nih, berhubungan dengan ikat. Dibacanya fukuro. Pakai fu, tofu ya. Jadi kalau 1 ikat sensei apa dong? Hito fukuro. 2 ikat futa fukuro. 3 ikat san fukuro. 4 ikat yon fukuro. Pokoknya fukuro itu biasanya artinya fukuro itu artinya biasanya 1 ikat, 2 ikat, 3 ikat ya. Tapi kalau yang ini yang kok tadi biasanya 1 buah, tapi untuk buah-buahan 2 buah, 3 buah ya, memakai kok belakangnya kok ya. Nah, kalau ko biasanya berhubungan dengan buah-buahan, 1 buah, 1 buah jeruk, 2 buah jeruk, 3 buah apel ya. Iko, niko, sanggo, dan seterusnya ya. Nah, inilah yang disebut dengan tadi apa? Bilangan satuan dalam bahasa Jepang. Mudah-mudahan video sensei kali ini mengerti sama kalian ya. Jangan lupa semuanya dicatat dan dihafalkan baik-baik sama kalian ya, tentang bilangan Jepang ini ya, bilangan satuan tuh ya. Tuh ya, tolong dicatat baik-baik. Kalau kurang jelas, kalian ulang-ulang lagi videonya ya. Oke, sampai di sini materi dari sensei mengenai tadi apa namanya bilangan satuan dalam bahasa Jepang. Kalau ada yang tidak dimengerti, nanti
boleh komen ya, tanyakan di komen ya, di bagian komen ya. Nah, ini semua tolong dicatat. Sensei akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.